Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Emali Romzi dengan NIM C1F018035, Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Baiklah teman-teman, selanjutnya mari simak pembahasan dari saya berikut ini. Yang pertama yang akan saya bahas dalam sistem keuangan syariah yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Harta dalam penggunaannya, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain, manusia juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Berikut adalah akad, kontrak, dan transaksi. Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabaru dan akad tijarah muawadah. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau biasa disebut dengan transaksi nirlaba. Akad tijarah merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya rukun dan syarat daripada akad. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad. Objek dari akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Berikutnya adalah transaksi yang dilarang. Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Riba merupakan tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pandangan yang dibenarkan syariah. Atas penambahan tersebut, ada dua macam jenis riba, antara lain riba nasi'ah dan riba fadl. Berikutnya, transaksi yang dilarang. Yang pertama yaitu penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Transaksi yang dilarang selanjutnya yaitu perjudian. Perjudian merupakan kegiatan dalam memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Dan transaksi yang dilarang yang ketiga yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau horor syariah. Horor terjadi ketika terdapat incomplete information sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Dan transaksi yang dilarang selanjutnya yaitu penimbunan barang. Penimbunan barang merupakan kegiatan di mana kita membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Berikutnya monopoli. Monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar
agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dan transaksi yang dilarang setelah monopoli yaitu rekayasa permintaan, termasuk dalam kategori penipuan, karena merekayasa permintaan di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Dan transaksi yang dilarang selanjutnya yaitu suap. Suap dilarang karena dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Setelah kita mengetahui transaksi-transaksi yang dilarang dalam syariah, berikut kita akan membahas prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan syariah yang pertama yaitu pelarangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, kesucian kontrak. Yang kelima, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Yang ketujuh, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Berikutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah instrumen keuangan syariah. Dalam instrumen keuangan syariah, akad investasi yang berlaku yaitu mudharabah, musyarakah, sukuk atau obligasi syariah, dan terakhir yaitu saham syariah. Sedangkan akad jual beli atau sewa menyewa yaitu dilakukan dengan murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dan ada akad-akad lainnya yakni akad syart, wadi'ah, qardul hasan, al-wakalah, dan hiwala serta ran. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.